Yes, this is Jams. 92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound. Jangan lelah dari Frankie Sihombing baru saja menghantar kita ke pukul 14:35 di studio. Dan kita udah nggak berempat lagi di studio Sobat Maestro. Dan kita udah kedatangan tamu-tamu dari ITHB. Tapi sebelum memperkenalkan narasumber kita di sore hari ini ada satu informasi untuk Anda Sobat Maestro. Kalau Sobat Maestro pernah mendengar istilah Artificial Intelligence atau AI, Artificial Intelligence ini atau kecerdasan buatan lebih dikenal dalam dunia permainan komputer atau sebagai otak dari robot. Nah, hal ini sudah berkembang ke semua bidang kehidupan manusia dan dapat membantu kita untuk menyelesaikan tugasnya dengan lebih mudah dan baik. Contohnya saat membuka media sosial, nih buat Sobat Maestro yang hobi buka media sosial, ada Instagram, FB dan lain sebagainya, dan mengunggah sebuah foto, media sosial tersebut sudah dapat memberitahu siapa saja yang ada di foto tersebut. Nah, saat berbelanja di situs e-commerce, situs tersebut dapat memberikan rekomendasi barang lain yang mungkin Anda butuhkan. Nah, kecerdasan buatan juga digunakan diagnosa penyakit, self-driving car atau robotic car, intelligent personal assistant yang terdapat pada smartphone, mesin pencari, dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan kita? Seberapa kesiapan kita menghadapi era perkembangan AI saat ini? Nah, buat mungkin Siska nih sering mainan media sosial ya? Iya, suka. Pernah mendengar kata ini? Kayaknya kalau untuk kata ini sih baru-baru dengar sekarang. Baru di saat ini ya. Nah, tapi kalau misalnya mencari, ternyata baru tahu juga kalau mencari langsung tiba-tiba muncul itu ternyata bahasanya itu baru sekarang dengan tahunya gitu. Nah, sekarang kita mau kupas tuntas nih dengan biar Sobat Maestro narasumber juga tahu ya. Ya, dan sekarang sudah hadir narasumber kita di studio. Ada Insinyur Inge Martina MT sebagai Kepala Departemen Informatika ITHB. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Iya. Oke. Dan ada siapa lagi nih? Ini ada Elisafina Siswanto STMT sebagai dosen informatika ITHB. Selamat sore. Sore semua. Ada siapa lagi nih? Ya, ada siapa lagi nih? Kayaknya ada yang muda-muda ya. Pasti ini udah ketebak lah ya. Pasti lebih muda dari saya. Boleh perkenalkan namanya mungkin? Ya, nama saya Johannes. Iya, Johannes sebagai dosen atau mungkin mahasiswa atau saya apa? mahasiswa. Oh, mahasiswa. Ya, Oke. mahasiswa. Ada satu lagi juga cowok di sebelah sana ya. Oke, ada Bapak siapa ya? Saya Pak Bobi. Oke, Selamat ada sore, Pak Sobat Bobi ya Maestro. sebagai dosen ITHB ya. Pasti Sobat Maestro juga sering denger nih Pak Bobi. Soalnya kita udah beberapa kali juga ketemu ya. Ini satu informasi buat Sobat Maestro juga dan buat kita semua. Johannes Kristanto ini adalah mahasiswa akselerasi, lulus 2 tahun 10 bulan. Wow, cepet banget ya. Biasanya berapa bulan? Berapa tahun? Biasanya 4 paling ya, paling normal lah ya. Iya. Ini Johannes ini lulus 2 tahun 10 bulan. Oke, kita mau langsung aja tanya kita tentang mau tanya-tanya ya. Kan ini tentang informatika ITHB sendiri. Nah, apa nih fokus dan keistimewaannya informatika ITHB? Mungkin siapa yang boleh jawab? Ya, Ibu. Silakan Ibu. Ibu Inge ya. Ya, fokus informatika ITHB kami dari mungkin 3 tahun yang lalu sudah berfokus kepada artificial intelligence, melihat perkembangan dan kebutuhan dunia pada saat ini. Kemudian istimewanya informatika ITHB apa? Kami sudah bisa melaksanakan program akselerasi seperti Johannes Kristanto yang sore ini bersama-sama dengan kami. Dia lulus 2 tahun 10 bulan dengan prestasi yang tidak tanggung-tanggung. IPK di atas 3,9. Wow. Nggak hanya kumlot tetapi kumlot plus gitu ya. Nah, bagaimana kami bisa membuat program tersebut? Kami 3 tahun kami mempunyai program bahwa mahasiswa bisa lulus 3 tahun itu sudah termasuk kerja praktik atau magang selama 2 bulan. Nah, memang kerja praktik ini menjadi sebuah masalah di dalam universitas. Kenapa? Karena tidak semua perusahaan mau menerima mahasiswa yang hanya kerja praktik 2 bulan. Karena hanya waktu yang singkat mereka akan banyak waktu untuk mengajar mahasiswa ini dan tidak menghasilkan sesuatu buat perusahaan. Nah, perusahaan sekarang menginginkan kerja praktik yang setahun. Nah, ada satu perusahaan yang datang ke saya dan menyatakan bahwa
dia sudah menjalin kerjasama dengan universitas lain untuk kerja praktik setahun gitu. Tetapi saya bilang saya tetap 2 bulan gitu. Kenapa? Mereka 3 tahun lulus kuliah, setahun magang, berarti 4 tahun lulus sarjana kan. Tapi kalau kami 3 tahun langsung lulus sarjana, di dalamnya sudah kerja praktik 2 bulan. Dan ternyata memang kami punya relasi dengan industri yang cukup baik. Mereka sudah tahu mutu dari mahasiswa kami, sehingga kami bisa mempunyai daya tawar yang lebih tinggi untuk kerja praktik. Contohnya, tahun lalu kami membatasi bahwa satu perusahaan hanya menerima 5 mahasiswa kami. Tapi tahun ini kami membatasi 3. Artinya rekanan industri kami semakin banyak gitu. Tetapi tahun depan kayaknya kami akan mengurangi lagi, yaitu satu perusahaan hanya 2 mahasiswa supaya semua terbagi dengan rata. Nah, itu menjadi tantangan kami. Kami mendidik mahasiswa supaya cepat lulus, cepat berkarya di dunia luar gitu. Oh gitu ya. Oke, menarik sekali ya. Ada poin plus yang ITHB tawarkan untuk Sobat Maestro. Nah, buat Sobat Maestro yang sedang mendengarkan perbincangan kita di sore hari ini, yang mungkin penasaran mau tanya-tanya, boleh banget kita tunggu SMS-nya Sobat Maestro, pertanyaannya di 081321000925. Apa aja yang mau Sobat Maestro tanyain, boleh banget. Dan mumpung ada narasumbernya pasti akan dijawab ya. Iya, betul. Dan gimana sih peranan artificial intelligence dalam kehidupan manusia saat ini? Ya, oke. Sekarang secara tidak sadar mungkin Sobat Maestro juga secara tidak sadar sudah menggunakan produk artificial intelligence di kehidupan sehari-hari. Contohnya di sosial media, kita sering memakai sosial media, dan sosial media kalau kita upload foto, otomatis dia bisa membuat kotak di wajah seseorang. Dia bisa tahu wajahnya itu gitu ya. Nah, itu adalah artificial intelligence. Seolah-olah komputer bisa mengerti, mencari wajahnya yang mana, bukan pundaknya orang yang dikotakin, tetapi mukanya wajahnya orang ya. Itu adalah salah satu contoh artificial intelligence. Kemudian yang saat ini berkembang banyak yang ada Siri atau Google Assistant yang kita ngomong apa dia bisa jawab gitu ya. Nah, itu kan seolah-olah loh komputernya kok pinter, kok kayak orang sih ya, kok bisa berpikir dan sebagainya. Itu adalah produk dari artificial intelligence, yang berarti bukan komputernya yang pinter ya, tapi yang bikin programnya itu yang pinter. Iya, dibalik itu ya. Iya, betul ya. Nah, kemudian banyak sekali. Sekarang ada Google Map dan aplikasi Map itu ya, bisa tahu kemana kita mau pergi, dia bisa menunjukkan jarak terdekat gitu ya. Sekarang transportasi juga lewat online semua, dan dia bisa mencari jarak terdekat. Nah, itu semua adalah aplikasi artificial intelligence. Yang kalau di dunia games juga banyak sebetulnya. Kalau setiap kali kita main game dan kita melawan komputer, berarti ada sesuatu di belakang sana, yaitu program artificial intelligence yang bekerja gitu kan, yang melawan kita gitu kan, yang seolah-olah dia bisa berpikir, dia bisa kayak manusia biasa. Nah, mungkin seperti itu. Oh gitu ya. Dan untuk tren, ada trennya sendiri nih, bagaimana tren dan perkembangan artificial intelligence di dunia saat ini nih? Oh, mungkin Ibu Elisa Vina yang akan menjawab. Kalau yang dilihat perkembangan artificial intelligence akhir-akhir ini makin cepat. Perusahaan-perusahaan raksasa kayak Apple, Google, Amazon, Facebook semua berlomba-lomba bikin inovasi baru. Contohnya ya kayak tadi self-driving car, mobil yang sekarang udah bisa jalan-jalan sendiri gitu ya. Terus ada lagi Siri, Google Assistant, dan lain-lain, dan itu diikuti oleh perusahaan menengah dan startup juga gitu. Jadi terus ada survei yang dilakukan oleh Economist Intelligence Unit pada tahun 2017 terhadap 200 orang bisnis eksekutif di seluruh dunia. Mereka bilang 75% dari 200 orang tersebut bilang bahwa mereka akan menerapkan artificial intelligence ini ke dalam perusahaan mereka dalam jangka waktu 3 tahun ke depan gitu. Jadi sudah akan semakin banyak peluang di dunia artificial intelligence gitu. Mungkin akan ada produk-produk baru gitu ya. Terus selain itu juga kalau bisa dibilang artificial intelligence ini selain menciptakan peluang, dia juga sebagai ancaman sebetulnya. Kenapa? Karena dari survei yang sama mereka bilang 46% orang tersebut percaya bahwa nanti artificial intelligence akan menggantikan beberapa pekerjaan di bidang tertentu gitu. Contohnya mungkin gini, kemarin ada sempat Amazon meluncurkan sebuah toko yang namanya Amazon Go. Jadi kita tinggal ambil barang, masuk ke dalam bag,
keluar, udah nggak ada kasir, nggak ada apa. Jadi artificial intelligence-nya di mana? Ketika orang ngambil barang dicatat, ada sensornya gitu. Dan nanti ketika orang keluar langsung total transaksi dipotong dari tabungan. Jadi efeknya apa? Mungkin tenaga kasir akan berkurang gitu. Itu salah satu contohnya. Salah satu contohnya adalah kalau misalnya ini ya jadi memperingan juga ya dengan adanya artificial intelligence ini. Nah, apa aja sih yang menjadi tantangan untuk perkembangan AI ini di Indonesia sendiri? Oke, kalau untuk di Indonesia tantangannya yang paling besar pasti sumber daya. Jadi karena ini termasuk bidang yang masih baru digali dan masih terus berkembang, masih sedikit orang-orang yang punya kemampuan untuk di bidang AI ini. Jadi sumber daya masih sedikit. Bahkan kalau kita lihat program bachelor dari negara-negara tetangga kita, itu hanya sampai di pembuatan aplikasi seperti aplikasi mobile, aplikasi web. Jadi belum masuk ke skill untuk artificial intelligence-nya gitu. Kalau misalnya dipresentasiin untuk AI sendiri di Indonesia tuh udah berapa persen sih yang digunakan? Kalau persentasenya di Indonesia mungkin masih belum terlalu banyak ya. Hanya mungkin dipakai di startup terutama yang besar-besar kayak situs e-commerce yang besar, Lazada gitu mungkin sudah ada, tapi yang lain mulai menyusul ke sana gitu. Termasuk ITHB juga sendiri udah mulai untuk masuk untuk supaya AI tersendiri juga bisa dikenal juga di Indonesia gitu ya. Betul. Dan untuk prodi Teknik Informatika ITHB menjawab tantangan dan kebutuhan perkembangan AI saat ini gimana sih? Oke, Teknik Informatika ITHB sudah melihat hal itu. Oleh sebab itu, seperti saya katakan sebelumnya, mulai 3 tahun yang lalu kami sudah memasukkan mata kuliah Artificial Intelligence itu ke dalam mata kuliah wajib dengan beberapa mata kuliah turunannya. Contohnya ada sistem pakar. Jadi kalau kita lihat kemarin saya dapat broadcast bahwa sekarang profesi tertentu sudah digantikan oleh sistem pakar yang berupa software gitu. Contohnya konsultasi hukum dan sebagainya itu di Amerika sudah berkembang gitu ya. Jadi udah nggak perlu lagi penasehat hukum seperti itu. Nah mungkin kedepannya bisa kayak dokter semua ilmunya dokter itu dimasukkan ke sana gitu, dimasukkan ke dalam software. Kemudian kami juga punya mata kuliah Natural Language Processing. Bagaimana Siri bisa mengenali orang yang ngomong itu kan kadang-kadang terbalik tapi dia bisa tahu gitu ya, jawabannya bisa sama gitu ya. Nah itu adalah Natural Language Processing, bahasa manusia dan diproses dan dikenali oleh komputer. Kami sudah punya mata kuliah itu. Kemudian kami juga punya mata kuliah biometrik. Bio adalah karakteristik tubuh kita kan. Di metrik itu adalah diukur gitu. Jadi pengukuran melalui retina mata, kemudian sidik jari, kemudian dan sebagainya gitu ya. Dan sebagainya, ada yang denyutnya nadi itu juga di ini. Semua itu adalah biometrik. Kami punya mata kuliah itu. Kemudian yang lebih umum lagi yaitu pengolahan citra, image processing. Seperti yang tadi saya bilang bahwa Facebook bisa mengenali wajah seseorang, mendeteksi wajah seseorang, kotaknya di mana. Itu kan dari sebuah foto, kemudian diketahui wajahnya yang di mana. Dan itu aplikasinya banyak sekali mengenai biometrik ini. Nah, kemarin saya pernah ke satu bank, kemudian dia foto saya gitu. Kemudian dia terus saya bilang buat apa? Oh ya Bu, gini, nanti kalau Ibu ke sini nggak bawa KTP kan saya sudah bisa tahu wajahnya gitu ya. Oh saya bilang saya kaget ya. Wah keren sekali ya. Kalau gitu otomatis ya nanti dia bisa tahu oh ini wajah saya bukan. Berarti kan nyocokin yang kemarin saya difoto dengan sekarang. Tapi dia bilang oh enggak, masih manual. Jadi customer service-nya masih nyocokin manual dengan wajah saya. Oh belum canggih saya bilang gitu. Nah siapa tahu lain kali seperti itu loh. Kan dia langsung aja di sini ditangkap kamera dan dicocokin gitu, cocok atau tidak. Dan sebetulnya kan itu kan yang sudah terjadi di surveillance system. Jadi kayak CCTV itu yang lebih canggih, dia bisa mengenali. Kayak misalnya di bandara itu sudah ada, misalnya ada orang yang buron gitu ya. Nah setiap kali CCTV itu menangkap kan kalau buron langsung dia tahu dari wajahnya gitu. Nah itu adalah pengolahan citra. Kemudian game kita sudah tahu ya, setiap kali game yang melawan komputer itu pasti ada artificial intelligence-nya. Kemudian kami juga punya mata kuliah machine learning. Jadi mesin itu, komputer adalah sebagai sebuah mesin dan dia belajar dari data-data yang kita masukkan. Semakin data kita banyak, semakin dia pintar gitu. Nah seperti itu. Cukup banyak juga ya mata kuliah yang tadi sudah dijabarkan oleh
Ibu Inge ya. Dan pastinya banyak banget juga Sobat Maestro yang ingin bertanya-tanya nih lebih lanjut. Kan kalau di sini mah kita cuman ngobrolnya cuman sebentar banget ya. Jadi mungkin ada Sobat Maestro yang emang tertarik, pengen bertanya-tanya juga, pengen konsultasi lebih lanjut. Mungkin ada acara yang deket-deket hari-hari ini ya. Mungkin ada diadakan ya di acara di THB sendiri. Nah saat ini mungkin ada informasinya kan Noel? Ya, untuk lebih jauh mengenal teknik informatika ITHB dan program studi unggulan lainnya, serta mendapatkan voucher spesial 15 tahun anniversary gift sebesar 15 juta rupiah dalam rangka 15 tahun ITHB, beasiswa jalur prestasi akademik sampai dengan total 28 juta rupiah. Ikutilah konsultasi program studi bersama para dosen ITHB Sabtu 5 Agustus 2017 pukul 8. Dicatat 5 Agustus 2017 pukul 8 di Assembly Hall Kampus Harapan Bangsa, Jalan Dipati Ukur 80 sampai 84 Bandung. Ini gratis ya, Bu. Tanpa dipungut biaya Sobat Maestro, tinggal datang aja Sabtu 5 Agustus 2017 pukul 8 bertempat di Assembly Hall Kampus Harapan Bangsa, Jalan Dipati Ukur 80 sampai 84 Bandung. Sobat Maestro, jangan kemana-mana lagi ya. Jadi kita akan ke sesi kedua. Mungkin buat Sobat Maestro juga yang mau bertanya-tanya bisa langsung aja di 081 321 00925. Jangan kemana-mana, tetap di James. Sobat Maestro, don't go anywhere. Disney Sega. 92,5 Maestro FM House with the Sound. Masih dengan narasumber kami ya dari ITHB pastinya. Dan untuk Anda nih informasi terlebih dahulu ya Sobat Maestro, untuk lebih lanjut mengenal teknik informatika ITHB dan program studi unggulan lainnya, serta mendapatkan voucher spesial 15 anniversary gift sebesar 5 juta rupiah 15 juta rupiah ya. Dalam rangka 15 tahun ITHB, beasiswa jalur prestasi akademik sampai dengan total 28 juta rupiah. Ikutilah konsultasi program studi bersama para dosen ITHB di hari Sabtu 5 Agustus 2017 pukul 8 di Assembly Hall Kampus Harapan Bangsa, Jalan Dipati Ukur nomor 80 sampai 84 Bandung. Oke, kita mau langsung lanjutin perbincangan kita aja ya Kak Noel ya. Ya, silakan. Untuk bisa nggak sih sebutkan contoh riset atau penelitian dari mahasiswa dan dosen teknik informatika ITHB terkait AI itu sendiri? Ya, silakan. Oke, kalau di ITHB baik dosen ataupun mahasiswa kita punya banyak penelitian sebenarnya. Salah satu contohnya misalnya di bidang tadi image processing. Gimana dari satu foto bisa nebak ini loh mukanya. Lebih advance lagi ini muka siapa gitu ya. Terus ada lagi mungkin mendeteksi ekspresi. Kalau pernah tahu ada beberapa kamera yang dia akan otomatis moto ketika lihat senyum gitu ya. Gimana caranya begitu ada orang senyum langsung difoto gitu. Terus mungkin yang lagi tren sekarang kayak kita bisa ngasih efek di muka gitu ya, yang kayak dogi atau apa. Gimana sih kok bisa pas ya posisi lidahnya tuh di lidah kita gitu. Itu contohnya kalau yang untuk image. Selain image ada juga yang misalnya suara ya. Kayak Siri, gimana kalau kita ngomong kok Siri ngerti ya gitu ya. Terus kalau misalnya kita mengucapkan sesuatu, dia bisa tahu ini tuh suara siapa. Jadi bukan hanya apa isi suaranya, apa kata-katanya, tapi suara siapa. Jadi lebih spesifik lagi gitu ya. Kemudian banyak juga tentang sistem rekomendasi gitu. Contohnya kalau kita beli barang di suatu e-commerce, dia bisa di bawahnya ada ini loh barang-barang yang mungkin kamu akan suka juga gitu ya. Terus iklan ya, e-commerce juga ada di iklan. Kayak kita buka Facebook suka ada iklan kan ya di pinggir-pinggir, kok bisa nyambung sama yang apa yang kita suka lihat gitu. Itu juga ada. Terus kemudian sistem pakar. Jadi bagaimana misalkan kita masukin foto concern, kita bisa nebak, oh dia sakit ini loh. Oh kayaknya ada yang salah dengan sel darahnya misalkan. Atau misalnya sistemnya tanya jawab, kamu merasa apa aja sih, punya gejala-gejala apa, nanti AI-nya bisa nebak, oh kayaknya kamu sakit ini loh. Jadi gitu ya. membantu meringankan pekerjaan dokter juga. Kemudian contoh lain misalnya di bahasa bisa ada kayak Google Translate gitu ya, mentranslasikan otomatis gitu ya. Kayak kemudian ada juga chatbot. Jadi kita bisa Siri atau mungkin yang pernah aplikasi yang agak terkenal ya,
itu ada simi-simi gitu ya. Oh Kita iya, bisa simi-simi ngobrol ya. sama Jadi kayak ngobrol sama komputer, orang betul. ya. Gimana sih kok komputer bisa nyambung ngobrolnya, nggak cuman yes no doang gitu. Iya. Itu lebih advance lagi. Kemudian contoh penelitian lain adalah kita bikin AI-nya untuk games. Misalnya gimana sih cara bikin AI-nya catur, gitu ya. Gimana bikin AI catur yang pintar, atau mungkin game fighting gitu. Itu contoh-contoh lainnya. Itu salah satu contoh-contoh lainnya ya. Dan untuk mahasiswanya juga ya, Iya, Johannes kita- Kristanto ya. Kita tadi- mau ngobrol-ngobrol juga sama Johannes tadi nih. diem aja. Bener. Karena diem aja, jadi kita pengen juga dengerin juga. Karena kan pengalamannya yang luar biasa, lulus 2 tahun 10 bulan. Jadi kita juga pengen tahu nih, ceritain loh sedikit gitu penelitian dan pembahasan AI dalam tugas akhir kamu itu sebagai mahasiswa ITB itu seperti apa sih? Ya, jadi untuk sebenarnya tugas tentang AI ini nggak cuma di tugas akhir aja, cuman mungkin jelasin sedikit tentang tugas akhirnya aja. Jadi kalau tugas akhirnya itu yang saya buat itu adalah seperti yang tadi udah dijelasin sih. Jadi ini tentang image processing, tentang pengolahan citra. Pengolahan citra itu di sini, jadi intinya ini adalah pengenalan ekspresi wajah gitu. Nah, jadi kalau misalkan kayak tadi Facebook udah bisa pengenalan wajah, ini wajah siapa. Kalau saya ini lebih ke pengamannya ekspresi apa sih yang lagi yang lagi orang tuh lagi ekspresi apa gitu. Nah, pengembangan dari aplikasinya itu bakal banyak banget. Karena kalau misalkan bot itu robot yang kayak SimSimi gitu dan yang lainnya, itu kan sebenarnya tujuan mereka buat tuh ingin membuat suatu robot yang semakin mirip sama manusia gitu kan. Nah, kalau misalkan komputer ini bisa ngedeteksi, bisa tahu gitu kita moodnya lagi kayak gimana, misalnya kita lagi senang gitu atau kita lagi sedih gitu, kita lagi galau misalnya, nanti si robotnya bisa tiba-tiba ngomong, dia tahu karena kita lagi sedih, kita lagi galau, misalnya dia tuh sabar gitu, sabar, atau misalnya kita lagi senang, dia juga ikutan senang, tiba-tiba muncul emoji smile, hai lagi senang ya gitu. Itu pengamannya banyak banget sih gitu. Waktu nyusun tugas akhir sulitnya segimana sih, maksudnya ya cari materinya terus lain sebagainya, bisa diceritain buat sobat maestro? Sulitnya ya sulit sih karena kalau untuk AI itu karena kita nggak tahu metode apa yang cocok untuk dipakai untuk suatu hal gitu, misalkan ekspresi wajah. Nah, untuk pengenalan ekspresi wajah itu agak sulit karena ada banyak metodenya dan kita nggak tahu metode mana yang bisa ngasilin hasil terbaiknya gitu, karena itu ada akurasinya segala macam gitu. Jadi ya bebannya sih kalau misalkan beban ngerjain jamnya gitu, maksudnya itu sesuai sama SKS-nya aja sih. Jadi kan kayak itu 6 SKS, jadi ya minimal 1 minggu itu 6 jam ngerjain, ya 6 jaman lah. Terus ini dapat bocoran nih dari Kak Foni, soalnya Johannes juga kayaknya udah passionnya di dunia ini gitu ya. Oh iya. Oke. Iya. Dari jadi Kalau- speechless soalnya ngelihat mahasiswa yang benar-benar berbakat banget 2 tahun 10 bulan ya. Iya. Langsung gimana perasaannya? Perasaannya pengen memulai kembali, mengulang yang dulu-dulu Kalau ya. Siska passionnya di mana nih? Kayaknya di radio aja. Oke. Iya. Oke, masih buat Johannes nih. Pengalaman dan kesan selama berkuliah di Teknik Informatika ITHB ini gimana sih? Biasanya kan kalau misalnya materi udah didapetin nih, pas masuk ke dunia praktek itu gimana sih perasaannya? Apakah sama aja atau memang susahnya pas di praktek kerjanya? Mungkin kalau saya pengalaman saya gitu ya, setelah udah ngejalanin beberapa semester awal ya, dari mungkin sampai semester 4 aja, dan dari semester 4 tuh saya udah mulai nyoba ngerjain beberapa project gitu. Nah, dari situ tuh saya udah ngerasain bahwa cuman perlu 4 semester aja saya udah sebenarnya udah bisa gitu ngerjain project-project yang mungkin orang S1 gitu, yang orang S1 baru bisa gitu. Kalau di ITHB sampai semester 4 tuh udah cukup gitu sebenarnya. Cuma memang ada pengembangan yang di semester lanjutannya itu
supaya kita bisa jadi lebih efektif itu ngadiinnya dan lebih bagus itu hasilnya. Oke. Kalau Yohanes juga bisa, Sobat Maestro juga pasti bisa Iya, gitu betul. ya. Apalagi kumulot ya. Iya benar, Katanya benar. 3,9 itu Dahsyat banget sangat ya. luar biasa, apalagi 2 tahun 10 bulan Betul. gitu. Nah, gimana nih caranya supaya bisa berhasil seperti Johannes Kristanto juga dan juga Silakan, bisa keren mungkin. juga ya, bisa tampil keren walaupun ini memang bidang studi yang rasanya tuh namanya aja udah serem banget gitu. Mungkin Ibu Inga bisa menjabarkannya ya. Oke, Sobat Maestro, kami mempunyai kurikulum yang sebetulnya memang benar dirancang bahwa sampai semester keempat udah siap kerja. Sehingga untuk kerja praktik kami mempunyai syarat bahwa mata kuliah semester 1 sampai 4 memang harus lulus gitu. Nah, ke belakangnya itu memang pemantapan gitu ya, pemantapan. Jadi dasarnya di situ. Jadi oleh sebab itu kalau seperti Johannes dan yang lain-lain, kami yang mahasiswa akselerasi untuk lulus 2 tahun 10 bulan itu sebetulnya bisa, nggak susah. Karena 2 tahun 10 bulan dia akan setelah semester keempat akan kerja praktik 2 bulan dan setelah itu kembali ke kampus dan menyelesaikan SKS-nya. Nah, beberapa tips sih. Memang saya dengar bahwa informatika ITHB susah gitu ya. Sebetulnya kalau saya pernah tanya-tanya juga ke mahasiswa, saya tanya, susah nggak sih? Nggak sih, sebetulnya tergantung setiap pribadi gitu, serius atau tidak gitu. Iya, Karena betul. memang kenapa kami menjaga mutu bahwa mahasiswa kami yang akan kerja praktik pun diterima di berbagai perusahaan gitu. Motivasi perusahaan apa? Mereka ingin berkenalan dengan mahasiswa dan syukur-syukur nanti kalau sudah lulus kerja di sana. Kenapa? Karena lowongan kerja dunia informatika itu sangat besar sekali gitu. Banyak sekali perusahaan yang mencari tenaga di Iya. bidang ini gitu ya. Jadi boleh dibilang saat ini itu laris manis. Nah, oleh sebab itu kita tetap mempertahankan mutu itu. Oleh sebab itu kami mempunyai standar yang standar tertentu yang harus dicapai gitu. Itulah yang membuat kami mau bahwa mahasiswa itu serius dalam kuliah gitu. Tetapi mahasiswa yang sudah lulus bilang bahwa sebetulnya tidak susah, asal mengikuti dengan serius, bisa membagi waktu gitu ya. Iya. Karena kita tetap menjaga mutu. Kita sudah mempunyai rekanan yang banyak. Kami tidak mau mengecewakan mereka sehingga yang saya bilang bahwa kami membatasi kerja praktik untuk setiap perusahaan itu makin lama makin sedikit supaya pembagiannya merata. Jadi sebetulnya kami rasa tidak terlalu susah asal mau serius, dan kami para dosen membimbing dengan maksimal supaya mahasiswa bisa mengikuti dengan baik. Terbukti bahwa mahasiswa yang dari luar pulau pun bisa mengikuti, apalagi mahasiswa yang dari Bandung. Iya, begitu ya. Oke, terkait dari SMS yang WA yang udah masuk nih. Tadi ada Pak Yohanes yang udah SMS WA kita. Lulusan ITHB kerjanya di mana aja sih? Bisa disinggung mungkin beberapa nama perusahaannya juga nggak apa-apa. Boleh ya menyinggung? Boleh. Kami punya rekanan yang di Bandung ada WGS, kemudian Traveloka. Tahun lalu mahasiswa kami masuk ke Traveloka ada mungkin 4 atau 5 orang, dan tahun ini luar biasa. Ada yang kerja praktik di sana 1 orang. Wow. Diterima 1 orang gitu. Kayaknya mereka mau mencoba nih. Kemarin yang lulusan udah bagus gitu ya. Nah, sekarang yang mahasiswa praktik ini bagus apa enggak? 1 orang. Dan banyak sekali kami punya rekanan Accenture, kemudian ada yang di luar negeri juga ada ya. Kalau mau tahu lebih jelasnya mending datang ke konsultasi. Iya, iya benar. Nanti bertanya lebih banyak, dan banyak sekali software house yang rekanan kami gitu ya. Kami nggak bisa nyebutin satu-satu, mungkin saya juga lupa. Tapi yang jelas bahwa kerja praktek pun kami sudah punya channel yang banyak, sehingga kalau universitas lain mau bekerja sama dengan satu perusahaan yang kerja praktik harus setahun, kayak saya bilang ke mahasiswa, mending 3 tahun lulus dan kerja beneran daripada 3 tahun kuliah magang setahun gitu. Nah, seperti itu. Iya, oke. Mau tanya sebentar nih untuk Pak Bobi ya, mungkin bisa ceritain sedikit tentang hari Sabtu tanggal 5 Agustus itu tuh apa aja sih yang dijalankan gitu di sana? Apakah ada konsultasi aja atau bagaimana, atau mungkin selesainya pukul berapa? Mungkin sedikit aja sih ya buat Sobat Maestro. Sobat Maestro, seperti yang sudah diinfokan sebelumnya, bahwa kami nanti hari Sabtu 5 Agustus 2017 itu jam 8 itu kita ada acara konsultasi program studi.
konsultasi program studi ini nanti dihadiri oleh dosen ITHB yang memang ada di masing-masing program studi. Nah, Sobat Maestro bisa datang ke sana, bisa tanya-tanya, bisa tahu lebih lanjut mengenai program apa saja, kemudian ada apa saja yang bisa diketahui. Kemudian seperti Sobat Maestro tahu, begitu banyak hal update yang ITHB lakukan dalam setiap program studinya. Tadi sudah ada contohnya informatika. Dan Sobat Maestro perlu tahu juga bahwa kita akan berikan voucher spesial 15 anniversary gift itu 15 juta dalam rangka ulang tahun 15 tahun ITHB. Bukan itu aja, ada beasiswa jalur prestasi akademik, itu total beasiswanya sampai dengan 28 juta. Itu bukan sedikit. Jadi hadirlah 5 Agustus jam 8 di kampus kami. Oke, untuk menutup perbincangan kita di sore hari ini, mungkin ada kesimpulan dan pesan dari Bapak Ibu untuk Sobat Maestro di rumah, silahkan mewakili. Sobat Maestro, mungkin pesan dari saya, hadir aja di acara konsultasi prodi supaya kalau nggak kenal nggak sayang. Ya. Iya betul, biar langsung ketemu ya Bu Iya, ya. betul. Oke, terima kasih untuk Ibu Inge, Ibu Elisa Vina, untuk Yohanes dan untuk Bapak Bobby yang sudah hadir di kesempatan sore hari ini. Sukses untuk acaranya, juga sukses untuk ITHB. Terima kasih. Ya, terima kasih Sobat Maestro sudah bersama dengan kami dan tetap bersama kami di James. Thank you for joining with us in Joy for Your Mind and Soul. Gems. Keep your mind and soul healthy.